warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mepresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laila Kamal dengan NIM 080. Saya Novika Rahayu dengan NIM 105. Saya Inas Mutiara dengan NIM 072. Saya Apa Kelima dengan NIM 099. Saya Wasrisna dengan NIM 116. Baik, saya akan menjelaskan tentang perspektif peneliti dalam akuntansi. Perspektif peneliti dalam akuntansi ada 3 perspektif utama. Yang pertama, positifme, yakni menggunakan metode ilmiah dan data kuantitatif untuk menguji hubungan sebab akibat seperti pengaruh kebijakan akuntansi terhadap laba perusahaan. Yang kedua, ada interpretif. Ini berfokus pada pemahaman subjektif dan konteks sosial dalam praktik akuntansi menggunakan wawancara dan studi kasus. Yang ketiga, ada kritikal, yakni menganalisis akuntansi dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi, menyoroti bagaimana praktik akuntansi mempengaruhi distribusi kekuasaan dan kesejahteraan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif metodologi akuntansi, ideologi versus nomoteis. Metodologi akuntansi dapat dikategorikan menjadi 2 pendekatan utama, yaitu ideologi dan nomoteis. Kedua pendekatan ini memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda dalam konteks akuntansi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih ideologi. Pendekatan ideologi dalam akuntansi menekankan bahwa akuntansi bukan hanya sekedar teknik objektif, tetapi juga sebagai alat sosial politik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu. Hal ini mencerminkan bagaimana akuntansi dapat digunakan untuk menciptakan keadilan sosial dan memenuhi kepentingan kelompok tertentu. Ideologi dalam akuntansi juga berfungsi sebagai moral yang membentuk watak dan normal dalam praktik akuntansi, menciptakan kesadaran kolektif mengenai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu nomoteis. Pendekatan nomoteis berfokus pada pencarian hukum universal dalam akuntansi melalui metode ilmiah. Ini melibatkan penggunaan analisis berbasis data kuantitatif dan objektivitas informasi akuntansi, di mana informasi harus bebas dari bias dan dapat diuji secara empiris. Metodologi nomoteis lebih mementingkan hasil yang dapat diukur dan membandingkan dengan norma kelompok, sehingga menghasilkan temuan yang dapat diterapkan secara luas. Baik, selanjutnya, apa sih perbedaan antara ideologi versus nomoteis? Pendekatan ideologi dalam akuntansi menekankan bahwa akuntansi dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, politik, dan moral. Misalnya, selama periode Soviet di Rusia, praktek akuntansi sangat dipengaruhi oleh ideologi komunis dengan tujuan utama untuk mengontrol produksi dan distribusi sumber daya sesuai dengan kepentingan negara. Pendekatan ini melihat akuntansi sebagai alat sosial yang mencerminkan kepentingan kelompok tertentu dan dapat digunakan untuk mempertahankan status quo atau sebagai alat perubahan. Sebaliknya, pendekatan nomoteis berfokus pada pencarian hukum universal melalui metode ilmiah. Pendekatan ini menggunakan data kuantitatif yang bebas dari bias untuk menentukan pola hukum dalam praktik akuntansi. Akuntansi dalam pendekatan ini dianggap sebagai ilmu objektif yang mengikuti prinsip-prinsip ilmiah untuk menghasilkan generalisasi yang dapat diterapkan secara luas. Perbandingan antara kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa pendekatan ideologi lebih bersifat subjektif dan terpengaruh oleh konteks sosial, sedangkan pendekatan nomoteis bersifat empiris dan objektif, berorientasi pada hasil yang terukur. Perspektif ilmu akuntansi. Yang pertama yaitu perspektif akuntansi sebagai seni. Akuntansi dianggap sebagai seni karena melibatkan keterampilan dalam mencatat, mengklasifikasi, menganalisis, menyajikan informasi keuangan, dan secara sistematis. Proses akuntansi tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga membutuhkan pertimbangan profesional dalam menyusun laporan keuangan yang informatif dan relevan bagi penggunanya. Yang kedua, perspektif akuntansi sebagai ilmu. Akuntansi dipandang sebagai ilmu karena memiliki prinsip, teori, serta standar yang sistematis dan dapat diuji secara empiris. Ilmu akuntansi terus berkembang melalui penelitian dan inovasi, seperti pengembangan SAK dan IFRS yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan. Yang ketiga, perspektif akuntansi sebagai sistem informasi. Dalam perspektif ini, akuntansi berfungsi sebagai sistem informasi yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data keuangan bagi pemangku kepentingan. Informasi yang dihasilkan
Dalam proses akuntansi digunakan oleh manajemen, investor, kreditor, serta pihak lain dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang terakhir, perspektif akuntansi sebagai alat pengendalian. Akuntansi berperan dalam mengontrol aktivitas keuangan perusahaan melalui mekanisme pencatatan, pelaporan, dan analisis keuangan. Perspektif ini sering digunakan dalam akuntansi manajemen untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, mengidentifikasi inefisiensi, serta menyusun strategi bisnis yang lebih efektif. Materi selanjutnya adalah perspektif dalam penelitian akuntansi. Perspektif penelitian akuntansi adalah cara pandang peneliti terhadap fakta-fakta yang terjadi dalam dunia akuntansi. Ini mencakup bagaimana peneliti memahami dan menganalisis fenomena yang ada yang dapat menghasilkan temuan baru dalam ilmu akuntansi. Teori akuntansi positif berusaha menjelaskan praktik akuntansi dengan memberikan alasan di balik pilihan-pilihan yang diambil oleh perusahaan. Misalnya, mengapa perusahaan memilih metode tertentu dalam pelaporan keuangan atau mengubah teknik akuntansi mereka. Teori ini juga berfungsi untuk memprediksi perilaku perusahaan di masa depan berdasarkan praktik yang telah diamati. Klasifikasi paradigma dari penelitian akuntansi. Dalam penelitian akuntansi terdapat beberapa paradigma yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Yang pertama ada paradigma positivis, menekankan objektivitas dan pengukuran kuantitatif, yang berfokus pada pengujian hipotesis dan pengumpulan data empiris untuk menjelaskan fenomena akuntansi. Kemudian yang kedua ada paradigma interpretif, berusaha memahami makna di balik praktik akuntansi, metode konteks sosial dan budaya. Ini mengedepankan subjektivitas dan interpretasi. Yang ketiga ada paradigma kritis, menganalisis struktur kekuasaan dan ketidakadilan dalam praktik akuntansi, serta dampaknya terhadap masyarakat. Dan yang terakhir ada paradigma postmodern. Paradigma ini mengkritisi narasi dominan dalam akuntansi dan membuka ruang untuk perspektif alternatif yang lebih inklusif. Elemen utama dalam teori akuntansi. Beberapa elemen penting dalam teori akuntansi meliputi yang pertama ada relevansi, informasi harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang kedua ada kegunaan, data harus bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada reliabilitas, informasi harus dipercaya dan sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian yang terakhir ada konsistensi, praktik harus digunakan secara konsisten untuk menghasilkan data yang dapat diandalkan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai fondasi intelektual dalam akuntansi. Yang pertama ada akuntansi berbasis ekonomi marginal. Akuntansi pertama marginalisme dapat dengan baik ditunjukkan oleh dua pendekatan, yaitu pada individualisme dan pada mempertahankan objektivitas dan independensi. Untuk pendekatan pertama mencakup baik pandangan atas kedaulatan dari masing-masing pemilik yang mengabaikan pemisahan antara kepemilikan dan manajemen, maupun pandangan secara eksplisit mengakui pemisahan antara kepemilikan dan manajemen, namun menganggap juga perusahaan sebagai yang sah memiliki hak untuk menguasai tingkat sumber daya tertentu. Pendekatan yang kedua menempatkan akuntansi pada posisi seorang sejarawan dan akuntansi pada posisi catatan yang tidak memihak dari pertukaran historis dengan objektivitas sebagai tujuan terpenting. Lalu yang kedua ada akuntansi ekonomi politik. Akuntansi ekonomi politik atau AEP adalah sebuah pendekatan normatif, deskriptif, dan kritis terhadap penelitian akuntansi. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang lebih luas dan lebih holistik dalam menganalisis dan mengambil nilai dari laporan-laporan akuntansi di dalam ekonomi secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, suatu pendekatan AEP akan menjadikan struktur institusional dari masyarakat sebagai model yang akan membantu melaksanakan peran tersebut dan memberikan suatu kerangka kerja yang memeriksa seperangkat institusi akuntansi dan laporan akuntansi yang baru. Lalu yang ketiga ada akuntansi berbasis disiplin ilmu bisnis. Untuk meningkatkan posisi dan penghormatan pada akuntansi, berbagai usulan telah dibuat baik untuk akuntansi maupun berbagai disiplin ilmu bisnis. Usaha tersebut umumnya diarahkan kepada pengadaptasian akuntansi untuk mengubah lingkungan sosial dan ekonomi. Beberapa usulanya yaitu meliputi suatu keterkaitan dengan matematika, suatu fokus pada teori keputusan, suatu penekanan pada setting pasar modal yang paralel dengan keuangan modern, suatu teori akuntansi yang berdasarkan atas teori positif dari akuntansi, dan yang terakhir adalah suatu teori akuntansi yang berdasarkan atas teori kontrak. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.